Shalom teman-teman, selamat datang di ibadah Youth on Fire. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita siapkan hati kita fokus untuk menyembah Tuhan. Selamat beribadah, God bless you. Kita memuji Tuhan bersama-sama malam hari ini, amin. Haleluya. Yes. Boleh lompat sama-sama. Kau yang hidup di dalamku, menjadikan ku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Lagi katakan, kau yang hidup di dalamku, oh lebih dari pemenang. Ku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran. Sambil lompat bersama-sama katakan, Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Amin. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan. Amin. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Oh, oh, oh. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Hanya Kau Allah yang layak disembah, Engkau Raja di atas segala raja. Yesus Tuhan. Haleluya.
Yesus Tuhan, Kau layak disembah. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita sembah Dia. Sebab Kau yang layak disembah, Kaulah Raja. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan. Kami menyembah-Mu dengan segenap hati. Yesus Tuhan. Mari sama-sama angkat hatimu, angkat suaramu, sembah Dia. Oh, yes. Haleluya. Yesus, biarlah mata kami tertuju padamu Tuhan. Oh, kami rindu lebih dekat denganmu. Yesus, haleluya. Haleluya. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau layak disembah Tuhan. Biarlah segala bangsa memuji nama-Mu, sebab Kau Allah yang kudus. Engkau layak disembah, Engkau Raja Tuhan. Haleluya. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benar jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Oh, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus.
Oke teman-teman, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sebentar kita akan berikan persembahan kita. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, bisa scan barcode atau transfer ke rekening yang telah kita sediakan. Sebelum kita memberi persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Bapa buat segala kebaikan-Mu atas hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami, kiranya Engkaulah yang memberkati di setiap persembahan kami Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Teman-teman, apa kabar nih semuanya? Tidak terasa kita sudah masuki minggu terakhir di bulan Oktober. Dan tema kita minggu ini masih sama, yaitu tentang mindset. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita sama-sama mempersiapkan hati kita dan fokus mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam ini di mana pada ibadah pemuda kami boleh memuji menyembah nama-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami memohon kiranya Engkau yang memberkati sehingga hati kami semua siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Berkati mereka juga yang menonton dari rumah Tuhan melalui live streaming, YouTube, dan lain-lainnya. Pakai hamba-Mu, ya Allah ya Roh Kudus, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa kabarnya? Saya percaya semua kita dalam keadaan baik adanya. Kali ini saya mau berbagi firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 5 ayat 14 sampai yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Dalam sharing kali ini saya beri judul Perubahan pola pikir menentukan sikap dan tindakan bagi generasi muda atau generasi Yeremia. Ada kata-kata bijak berkata, sikap dan tindakan manusia ditentukan oleh cara berpikirnya. Dalam 2 Korintus 5 ayat 16 yang sudah kita baca tadi dikatakan, sebab itu kami tidak lagi menilai seseorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Pada ayat di atas terlihat Paulus mengajarkan bahwa ada perubahan cara berpikir sebelum dan sesudah dia menerima Yesus. Perubahan pola pikir atau cara melihat suatu permasalahan akan menentukan bagaimana orang bersikap dan bertindak. Sama demikian juga dengan di zaman ini. Perubahan era dan teknologi modern harus disikapi oleh generasi muda Kristen dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Orang yang sudah lahir baru pasti juga memiliki mindset atau pola pikir baru yang telah Tuhan berikan. Dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi jelas di sini kita tahu bahwa orang yang lahir baru, Tuhan juga melakukan pembaharuan akal budi. Jadi perubahan pola pikir itu
itu harus terjadi bagi orang yang lahir baru, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kelahiran baru tanpa perubahan pola pikir itu tidak akan memberikan dampak apa-apa. Itu kenapa kita harus memiliki mindset pola pikir, cara berpikir yang baru. Jika perubahan zaman tidak disikapi dengan pola pikir yang baru, maka tindakan yang dilakukan bisa membawa kepada kondisi yang tidak baik, bahkan merugikan bagi generasi muda. Apalagi perubahan yang terjadi hari-hari ini yang sering kita kenal dengan nama disruption, itu membawa banyak dampak perubahan yang radikal. Nah, pertanyaannya, kenapa orang sulit atau tidak mau mengubah pola pikir? Nah, ini permasalahan yang akan kita bahas dalam sharing kali ini. Nah, kenapa juga anak-anak muda itu susah merubah pola pikirnya? Yang pertama dikatakan, berpikir perubahan tidak nyaman dan terlena dengan comfort zone atau zona nyaman. Jadi orang susah merubah pola pikir karena dia sudah merasa nyaman dengan keadaan sekarang. Dalam Bilangan 11 ayat 4-6 dikatakan begini, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Tapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Jadi lihat, bangsa Israel ketika diajak oleh Musa keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, mereka diajak untuk berubah. Tapi mereka tidak mau berubah karena mereka sudah nyaman di Mesir. Padahal ratusan tahun mereka diperbudak di Mesir. Mereka sudah menikmati kondisi itu, sehingga ketika diajak berubah, pola pikirnya belum siap. Sehingga mereka masih berpikir tentang makanan, bawang pre, bawang merah, bawang putih dan sebagainya. Padahal penyertaan Tuhan ketika mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan menyediakan makanan yang cukup. Nah, kondisi nyaman yang sudah dirasakan membuat orang malas untuk berubah dan mengubah cara berpikir dan bertindaknya. Ini salah satu tantangan orang bagaimana mereka mengubah pola pikir. Nah, yang kedua dikatakan takut mengambil resiko atas perubahan. Kita sadar bahwa setiap perubahan ada resiko dan hal itu dimulai dari pikiran. Dalam Yosua 1 ayat 7 dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi di sini jelas bahwa Yosua yang masih muda, Tuhan berikan kepercayaan untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian karena Musa tidak bisa memasuki tanah perjanjian. Yosua masih muda, tetapi Yosua ada perasaan takut sebenarnya. Tapi firman Tuhan katakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jadi bahwa perubahan itu sudah pasti, tetapi bagaimana respon kita itu menentukan bagaimana sikap dan tindak kita selanjutnya. Demikian juga perubahan revolusi industri 4.0 memiliki resiko jika kita menghadapi dan ada di dalamnya, namun kita tidak ikut perubahan pun kita juga menghadapi resiko yang pasti. Jadi ikut tidak ikut, resiko ada. Tidak ikut, resikonya pasti sudah kita akan kalah. Tapi ketika kita ikut, berani menghadapinya, kemungkinan untuk kita menang dan tampil sebagai pemenang itu ada. Nah, perubahan profesi kerja semakin cepat dan banyak profesi kerja yang hilang, walaupun kita tahu banyak juga profesi baru yang muncul jika kita mau mengubah pola pikir kita. Jadi tantangan hari-hari ini, ancaman itu ada. Bahkan untuk anak-anak muda hari-hari ini, ancaman itu semakin nyata. Tetapi percayalah, ketika kita bersama dengan Tuhan Yesus, kita mau berubah dan diubahkan seturut dengan kehendaknya, maka kita bisa menjawab tantangan ini.
Perubahan pola pikir akan membuat kita berani mengambil resiko karena Tuhan pasti akan menyertai orang benar jika berjalan sesuai dengan firman-Nya. Jadi hambatan kedua yang membuat orang susah mengubah pola pikir adalah takut mengambil resiko atas perubahan yang ada. Tapi percayalah, kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita mampu menghadapi resiko. Dan kita akan tampil sebagai pemenang. Luar biasa. Yang ketiga, apa yang dikatakan kenapa orang sulit dan tidak mau mengubah pola pikir? Adanya ketakutan dan kekhawatiran terhadap hal yang baru. Nah, sesuatu yang baru biasanya manusiawi sekali. Orang pertama resisten, menolak, ya. Orang pasang hambatan, barrier, ya, karena orang takut atas perubahan. Dia takut tidak siap, dia takut tidak mampu. Itu yang membuat orang sulit mengubah pola pikir. Dalam Bilangan 13 ayat 32 sampai 33 dikatakan, juga mereka yang menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Pola pikir yang merendahkan diri dan khawatir akan apa yang dilihat dan bukan apa yang dikatakan firman membuat orang sulit dan malas untuk berubah. Jadi, belajar dari sejarah bagaimana Musa memerintahkan 12 pengintai untuk mengintai tanah perjanjian. Mereka melihat, ke-12-12-nya melihat bagaimana tanah itu subur, tanah itu penuh susu dan madu, anggur-anggurnya besar, ya. Nah, mereka melihat, ke-12 pengintai ini melihat, ya. Nah, ketika mereka kembali ke Musa, mereka memiliki respon yang berbeda. Kenapa? Karena pola pikirnya berbeda. 10 orang mengatakan bahwa di sana ada orang-orang yang berperawakan tinggi besar seperti raksasa, dan kami seperti belalang di hadapan mereka. Nah, ini pola pikir yang merendahkan, padahal mereka percaya mereka disertai Tuhan yang luar biasa. Tetapi 2 orang, Yosua dan Kaleb, memiliki pola pikir yang berbeda. Kaleb mengatakan, kemudian dalam Bilangan 13 ayat 30, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Jadi jelas, mereka sama-sama melihat tanah perjanjian yang luar biasa, tapi respon pola pikir mereka itu berbeda dan hasilnya nanti berbeda. 10 pengintai yang memiliki pola pikir negatif, yang merendahkan diri mereka, itu akhirnya tidak masuk tanah perjanjian. Tapi Kaleb dan Yosua yang memiliki pola pikir seturut dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa mereka akan menang menghadapi bangsa-bangsa raksasa itu, dan mereka akan memperoleh tanah perjanjian, akhirnya mereka masuk. Jadi jelas bahwa ketakutan dan kekhawatiran itu manusiawi, tetapi kita harus berani menghadapinya. Karena perubahan pola pikir itu akan menentukan sikap dan tindakan kita selanjutnya. Nah, yang keempat, ini yang menarik. Apa yang membuat orang sulit dan tidak mau mengubah pola pikir? Kemauan ingin berubah, tapi pola pikir masih lama. Nah, ini kebanyakan orang yang memiliki pola pikir lama, walaupun keinginannya dia mau berubah. Di keinginan, kehendaknya, kemauannya ingin berubah, tetapi pola pikirnya masih yang lama. Ini tetap tidak akan mengubah apa-apa. Manusia baru atau generasi baru harus dengan pola pikir baru untuk menghadapi tantangan zaman yang serba digital dan online. Dengan digital, kompetisi dan persaingan bisa dimenangkan karena efektif, efisien, tepat sasaran, dan ekonomis. Ini semua yang diinginkan oleh dunia saat ini. Efektif, ekonomis, ya, tepat sasaran, dan efisien. Siapa yang memiliki hal-hal ini, maka dia akan unggul dan tampil sebagai pemenang. Dalam Matius 9 ayat 17 dikatakan, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpelihara keduanya. Jadi jelas bahwa untuk kita, ya,
memiliki hidup yang baru di dalam Tuhan, pola pikir kita pun harus pola pikir yang baru. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 tadi dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Luar biasa. Sikap dan pola pikir baru harus digunakan sehingga tindakan dan cara-cara baru akan membuat kita mampu menghadapi tantangan dan persaingan yang ada. Ingat, persaingan yang ada hari-hari ini adalah persaingan yang luar biasa ketat, persaingan yang luar biasa tinggi, tetapi itu semua bisa kita gunakan untuk kemajuan, bahkan untuk kemuliaan Tuhan, jika kita mengubah pola pikir kita. Sebagai anak-anak muda, generasi-generasi gereja Tuhan, maka perubahan pola pikir ini harus kita mulai. Kenapa? Karena dengan perubahan pola pikir ini, kita bisa tampil sebagai pemenang dan kita bisa mengalahkan perubahan yang ada. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Dikatakan ubah pola pikir dan cari perkara yang rohani untuk mengerti perubahan apa yang harus dilakukan. Dalam Kolose 3 ayat 1-2 dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi dengan mengetahui rencana dan kehendak Tuhan serta meningkatkan kompetensi dan kapasitas diri, maka semua tantangan dapat dihadapi, bahkan lingkungan atau orang yang berusaha menghambat akan bisa dikalahkan atau disingkirkan. Jangan habiskan tenaga kita atau pikiran kita untuk mengurusi hal-hal yang tidak penting, tetapi fokus dan mengubah pola pikir dan bertindak untuk meninggikan atau meningkatkan nilai-nilai diri kita. Maka perubahan apapun yang terjadi akan mampu dijawab dan kita akan tampil sebagai pemenang. Ada kata-kata bijak, saudara-saudari, yang berkata demikian. Perubahan paling penting yang terjadi dalam hidup seseorang adalah perubahan pola pikir dan sikap. Karena pola pikir dan sikap yang benar menghasilkan tindakan yang benar pula. Demikian sebaliknya. Nah, di sini luar biasa kita bisa belajar bahwa sikap dan tindakan kita itu ditentukan oleh pola pikir. Jadi kalau pola pikir kita benar, pola pikir kita positif, maka sikap dan tindakan kita juga akan benar dan positif. Namun sebaliknya, jika pola pikir kita negatif, maka sikap, tindakan, dan perbuatan kita juga akan negatif. Jadi mana yang kita pilih akan menentukan hasilnya. Nah, ini pentingnya pola pikir. Ya. Jadi di sini kita bisa belajar bahwa sebagai anak-anak Tuhan, orang yang sudah lahir baru, kita harus memiliki pola pikir yang baru. Dan pola pikir yang baru itu harus seturut dengan kehendak Tuhan. Itu kenapa dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya apa? Kita cari perkara-perkara surgawi, perkara-perkara yang rohani. Supaya apa? Tindakan kita, langkah-langkah kita, itu langkah-langkah yang benar, langkah-langkah yang tetap, langkah-langkah yang maksimal. Sehingga hasil yang kita raih nantinya adalah hasil yang baik juga. Sebelum saya menutup sharing saya kali ini, teman-teman, saudara-saudari, saya mau cerita sedikit tentang cerita burung gagak dan burung elang. Ini cukup menarik, kita nanti mau belajar dari pesan moral yang diambil dari cerita ini. Sebagaimana kita ketahui, burung elang adalah termasuk burung yang pemberani dan jarang burung yang berani melawan burung elang. Tapi ada satu burung yang berani mengganggu, mengusik burung elang, yaitu burung gagak. Bagaimana burung gagak mengusik? Ketika burung elang terbang, maka burung gagak akan naik di atas punggung burung elang seperti gambar berikut. Nah, ketika burung elang itu sedang terbang dan dihinggapi oleh burung gagak, maka burung gagak mencengkram punggungnya. Nah, sulit bagi burung elang untuk melepaskan cengkeraman itu karena burung gagak juga mematuk kepala burung elang. Nah, tetapi hebatnya burung elang tidak ambil pusing dengan kondisi ini. Dia tetap fokus,
kepada pekerjaan atau tujuan yang dia mau capai. Tetapi tentu gangguan ini tetap akan mengganggu. Nah, bagaimana burung elang mengusik atau menghilangkan gangguan ini? Maka burung elang akan naik lebih tinggi dan lebih tinggi. Apa yang terjadi? Kita tahu pada ketinggian tertentu udara akan semakin tipis dan semakin kurang. Sedangkan burung elang itu bisa terbang tinggi. Burung gagak memiliki batasan-batasan terbang yang di ketinggian tertentu. Maka pada sampai titik tertentu, burung gagak sudah susah bernapas dan akhirnya burung gagak melepaskan cengkeramannya dan dia akan terjatuh karena kekurangan oksigen. Nah, pesan moral yang kita mau terima apa? Di dalam perubahan yang ada, ya, pola pikir ini menentukan kesuksesan atau kegagalan kita ke depannya. Sebagai anak-anak muda, perubahan yang ada yang suka, ada yang tidak. Tapi perubahan harus kita hadapi. Nah, mulailah dengan perubahan pola pikir. Fokus bagaimana kita meningkatkan nilai-nilai diri kita. Level kita harus naik agar kita bisa dilihat orang bahwa kita adalah orang yang memiliki kompetensi dan kapasitas yang mumpuni. Jangan habiskan waktumu, pikiranmu, tenagamu dengan orang-orang yang tidak sejalan dengan engkau. Jangan habiskan pikiranmu, tenagamu dengan orang-orang yang mengusik apa yang menjadi cita-citamu. Tapi teruslah gali dirimu untuk naik level yang lebih tinggi. Karena pada satu titik nanti ketika engkau sudah di atas, pengganggu-pengganggu ini tidak mampu mengikuti engkau dan akhirnya dia akan tersingkir dengan sendirinya. Artinya apa? Ketika engkau naik mencari Tuhan, engkau mau berubah, menaikkan kompetensi kapasitas dirimu, maka gangguan-gangguan ini akan menyingkir dan engkau akan sampai pada tujuan. Tapi semua itu dimulai dari perubahan pola pikir. Luar biasa saudara-saudari, renungan firman yang boleh saya bagikan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini, malam ini, bisa mengubah kita. Kita bisa belajar untuk mulai mengubah pola pikir kita. Sehingga sikap dan tindakan kita nantinya adalah sikap dan tindakan yang benar. Dan kita bisa menuai hasil yang benar pula. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar pada malam ini Tuhan. Berkati dan meteraikan firman-Mu sehingga itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah bagi setiap jiwa-jiwa anak-anak muda-Mu Tuhan. Pakai mereka Bapa, ubahkan pola pikir mereka seturut dengan kehendak-Mu. Sehingga apa yang mereka lakukan Tuhan boleh berhasil untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam pekerjaan, usaha, pelayanan, sekolah mereka Tuhan, berkati agar semuanya berhasil. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari anak-anak Tuhan, kita angkat kedua tangan kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah sumber dari berkat itu. Terimalah berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus. Itulah yang memberkati engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Thank you teman-teman sudah mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Jangan lupa minggu depan kita bertemu kembali dalam ibadah Youth on Fire setiap Sabtu jam 7 malam di Facebook dan di YouTube Gihon TV. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.